Orang pintar dianggap lebih cenderung ateis. Orang jenius dianggap logis dan skeptis. Tapi Kim justru menggabungkan logika dan iman. Tak lama setelah unggahan pertamanya viral, Kim menulis satu kalimat lagi yang tak kalah mengejutkan. Amin, Kristus adalah logikaku. Kalimat itu jadi perbincangan di mana-mana, karena sangat dalam dan mengandung pesan yang kuat. Bagi Kim, iman kepada Yesus bukan irasional. Justru sebaliknya, ia menyebut bahwa Kristus adalah sumber logika tertinggi. Sahabat Katolik terkini, coba bayangkan seseorang dengan IQ lebih tinggi dari Albert Einstein, Isaac Newton, bahkan Stephen Hawking. Tapi, ketika ditanya siapa yang paling dia percaya, dia tidak menyebut teori kuantum, tidak bicara soal sains, teknologi, atau logika rumit. Dia hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Sahabat Katolik terkini, inilah kisah Dr. Yong-Hun Kim, pria jenius asal Korea Selatan yang mengguncang dunia bukan karena otaknya, tapi karena imannya. Dr. Yong-Hun Kim lahir di Korea Selatan, salah satu negara paling maju di dunia saat ini. Dia bukan sembarang orang. Ia dikenal sebagai pria dengan IQ tertinggi di dunia, yaitu 276. Sebagai perbandingan, rata-rata IQ manusia ada di angka 100. Orang yang disebut jenius biasanya punya IQ 140 ke atas. Kalau Einstein diperkirakan punya IQ 160. Stephen Hawking sekitar 160 juga. Dan Kim katanya punya IQ 276, hampir 2 kali lipat dari Einstein dan Stephen Hawking. IQ-nya diukur oleh berbagai lembaga resmi seperti World Memory Championships dan Mensa, lembaga yang menghimpun orang-orang paling cerdas di dunia. Dengan IQ seperti itu, Kim bisa memilih jalan hidup apapun, jadi ilmuwan top, hidup dengan teknologi tercanggih, mengurung diri dalam laboratorium. Tapi apa yang ia lakukan? Ia menggunakan kejeniusannya untuk satu hal yang mungkin kebanyakan orang tidak menduganya. Dia memilih menjadi pewarta Injil Kristus. Tanggal 18 Juni 2025, sekitar jam 3 dini hari waktu Korea, Kim mengunggah sebuah cuitan pendek di akun X-nya. Kalimatnya sangat sederhana, hanya satu baris. Sebagai pemegang rekor IQ tertinggi di dunia, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada grafik, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada debat, tapi cuitan itu meledak. Dalam waktu singkat, postingannya dilihat lebih dari 22 juta kali. Puluhan ribu orang menyukai, membagikan, dan membahasnya. Ribuan komentar membanjiri akunnya, dari yang memuji, kagum, hingga yang mempertanyakan. Karena di zaman sekarang, pernyataan seperti itu dianggap tidak biasa. Orang pintar dianggap lebih cenderung ateis. Orang jenius dianggap logis dan skeptis. Tapi Kim justru menggabungkan logika dan iman. Tak lama setelah unggahan pertamanya viral, Kim menulis satu kalimat lagi yang tak kalah mengejutkan. Amin, Kristus adalah logikaku. Kalimat itu jadi perbincangan di mana-mana, karena sangat dalam dan mengandung pesan yang kuat. Bagi Kim, iman kepada Yesus bukan irasional, justru sebaliknya. Ia menyebut bahwa Kristus adalah sumber logika tertinggi. Kim percaya bahwa kebenaran sejati tidak hanya ditemukan lewat eksperimen laboratorium atau rumus matematika, tapi juga lewat firman Tuhan. Ia percaya bahwa iman dan akal budi tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang jenius seperti Kim percaya pada Yesus? Ternyata, jawabannya sederhana namun dalam. Kim memang seorang ilmuwan. Ia adalah pendiri dan CEO NeuroStory, lembaga riset yang mengembangkan teknologi AI untuk kesehatan otak. Proyek ini bahkan didukung oleh pemerintah Korea Selatan. Ia juga mendirikan United Sigma Intelligence Association, komunitas global untuk orang-orang berbakat luar biasa. Tapi, di balik semua itu, Kim juga lulusan teologi dari University Yonsei di Seoul.
Dalam salah satu cuitannya, ia menulis, "Mempelajari teologi adalah salah satu hal terbaik dalam hidup saya. Ini adalah ilmu tertinggi dari semua disiplin ilmu." Bayangkan, seorang CEO teknologi yang juga ahli teologi. Ini bukan sesuatu yang umum. Tapi bagi Kim, justru menyatukan ilmu dan iman adalah jalan hidupnya. Kim mengaku telah mempelajari berbagai filsafat dunia. Ia mempelajari agama-agama besar, ideologi modern, pemikiran-pemikiran klasik. Tapi ujung-ujungnya, hanya kekristenan yang menurutnya punya jawaban logis atas masalah terbesar manusia, seperti kejahatan, penderitaan, dan keselamatan. Menurutnya, hanya dalam Injil Yesus Kristus, kita dapat menemukan solusi logis yang juga memuaskan hati. Ia bahkan berkata, hanya iman Kristen yang bisa menjawab secara masuk akal dan menyeluruh tentang mengapa dunia penuh penderitaan dan bagaimana keselamatan itu tersedia. Ini bukan pernyataan asal. Ini keluar dari orang yang sudah mempelajari semuanya, dari logika matematika, filsafat Yunani, hingga riset otak. Dan akhirnya, ia berkata, Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Setelah viral, banyak yang bertanya, apakah pandangan Kim bisa berubah nanti? Jawabannya tegas, tidak. Kim justru menulis, saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, kekal, dan final. Alkitab tidak perlu diperbaharui. Dunialah yang perlu mengejarnya. Di tengah dunia yang terus berubah, di mana nilai-nilai moral bisa diganti setiap tahun, Kim justru berpegang pada firman yang kekal. Ia percaya bahwa kebenaran tidak berubah hanya karena zaman berganti. Banyak orang mungkin mengira Kim akan dihujat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ribuan orang dari berbagai negara mendukungnya. Bahkan penginjil terkenal seperti Stuart Knechtel menulis bahwa pernyataan Kim mengingatkan pada ilmuwan besar dalam sejarah seperti Isaac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Robert Boyle, C.S. Lewis, Fyodor Dostoyevsky. Mereka semua jenius dan mereka semua percaya kepada Tuhan. Dan kini, Kim berdiri di antara mereka, bukan karena IQ-nya saja, tapi karena imannya. Menariknya, kesaksian ini muncul dari Korea Selatan, negara yang dulunya hampir tidak mengenal kekristenan. Pada tahun 1900, hanya 1% dari penduduk Korea yang Kristen. Hari ini, sekitar sepertiga penduduknya adalah pengikut Kristus. Korea bahkan menjadi salah satu negara pengirim misionaris terbesar di dunia. Seoul, ibu kotanya, memiliki gereja-gereja terbesar di seluruh dunia. Paus Fransiskus pernah berkata saat berkunjung ke Korea, iman kepada Kristus telah berakar kuat di tanah kalian dan menghasilkan buah yang berlimpah. Dan Dr. Yong Hoon Kim adalah salah satu buah itu. Kisah Kim mengingatkan kita semua bahwa iman bukan untuk orang bodoh. Bahwa percaya kepada Yesus bukan bertentangan dengan akal, justru memperkuatnya. Bahwa semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa ada kebenaran yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus, tapi bisa dihayati lewat iman. Kim membuktikan bahwa tidak ada orang yang terlalu pintar untuk percaya. Justru, makin dalam pengetahuan seseorang, makin besar peluang dia menemukan Tuhan. Hari ini kita hidup di dunia yang penuh informasi, logika, sains, dan teknologi. Tapi jangan pernah lupa, pengetahuan tanpa bijaksana akan kosong. Logika tanpa kasih akan dingin. Dan akal tanpa iman akan kehilangan arah. Dr. Yong Hoon Kim memilih jalan yang berbeda. Dengan IQ tertinggi di dunia, dia bisa jadi siapapun. Tapi dia memilih untuk berkata, Kristus adalah logikaku. Semoga kita semua juga berani mengatakan hal yang sama. Dengan segala keterbatasan kita bisa tetap berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau sahabat Katolik terkini merasa terinspirasi oleh kisah ini, yuk bantu sebarkan. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Jangan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, iman bukan akhir dari pemikiran, tapi awal dari pengertian. Semoga Tuhan memberkati kita semua.